Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Ma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipermuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh barokah ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, yang kita berharap semoga sampai pada kita sekalian serta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq. Dalam kesempatan yang terakhir, alhamdulillah, kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan istinja dan juga mandi janabah. Bagian berikutnya adalah fasal fi syuruti thaharati wa arkani tayammum. Ini seperti biasa, seperti yang telah disinggung kemarin juga sama dalam kitab At-Tibyan Darul Minhaj, bahwa kalau ada kurung siku seperti ini, maka artinya adalah tambahan. Berarti di sini aslinya hanya fasal saja. Di kitabnya hanya ada fasal, kemudian langsung syurutut thaharah. Jadi kalau di kitab aslinya langsung fasal syurutut thaharah. Tapi di sini dijelaskan maksudnya apa? Fi syurutit thaharati, hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat bersuci, syarat sahnya bersuci. Apa bedanya syarat sah sama rukun? Ada yang masih ingat? Persamaan keduanya apa? Sama-sama menentukan keabsahan dari ibadah atau dari amal. Perbedaannya, kalau rukun merupakan bagian dari ibadah itu sendiri, amalan itu sendiri. Adapun syarat sah itu hal yang di luar amalannya, tapi menentukan sah atau tidak amalan tersebut. Kalau kita ingin toharoh kita ini sah, kalau kita ingin berwudu kita sah, kalau kita ingin mandi janabah kita sah, maka ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Kalau salah satu syarat ini hilang, maka toharoh kita tidak sah. Rugi nggak? Rugi lah. Kita udah wudunya secara gerakan sudah benar, rukunnya sudah terpenuhi, tapi gara-gara salah satu syaratnya hilang, maka wudunya tidak dinilai sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah juga. Maka dari itu harus berhati-hati. Harus berhati-hati ketika kita berwudu, jangan sampai ada syarat-syarat sah yang tidak terpenuhi. Sebagaimana jangan sampai ada rukun yang tertinggal. Jangan sampai ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Jangan sampai ada rukun yang ditinggalkan. Lalu apa saja syaratnya seseorang agar wudunya diterima oleh Allah, bisa dipakai untuk sholat, dapat pahala? Yang pertama adalah Islam. Al-Islam. Al-Islam. Fala tasihu min kafirin li'annaha ibadatun badaniyah li ghairi darurah. Walaysa huwa min ahlil ibadah. Kemudian Syekh Nawal Bantani mengatakan tidak sah ibadahnya orang kafir. Tidak sah wudunya orang kafir. Tidak sah mandinya orang kafir. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kalau ada orang mau masuk Islam, dianjurkan mandi terlebih dahulu. Maka ini tidak ada faidahnya. Kenapa tidak ada faidahnya? Karena dia belum masuk Islam. Nggak sah mandinya, nggak sah wudunya. Kalau sudah bersyahadat, silahkan wudu, silahkan mandi. Tapi kalau belum bersyahadat, nggak perlu wudu, nggak perlu mandi, sama aja. Nggak sah wudunya, nggak sah mandinya. Ya. Jadi tidak perlu orang mau syahadat disuruh mandi dulu, nggak perlu orang mau syahadat disuruh wudu terlebih dahulu. Kalau ada orang pengen masuk Islam, langsung suruh syahadat saat itu juga. Jangan ditunda-tunda, tidak boleh menunda-nunda.
Kalau misalnya antum melarang atau menunda orang yang pengen masuk Islam, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, belum sempat syahadat, maka antum kebagian dosanya. Ada orang pengen masuk Islam, saya pengen masuk Islam. Ditanya dulu sama kita, bener nggak sih? Nggak perlu, syahadat langsung sekarang. Nggak perlu. Ya. Pokoknya kalau ada orang masuk Islam, langsung suruh syahadat. Kemudian langsung setelah syahadat, baru dijelaskan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Yang penting Islam dulu. Yang penting Islam dulu. Kenapa? Karena kalau dia sudah masuk Islam, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Taubatnya diterima. Tapi kalau dia belum berislam, semuanya tidak diterima. Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka beribadah susah payah, beramal dengan keringat dan cucuran darah, tapi pada akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Ini adalah orang-orang kafir. Ini adalah amalannya orang-orang kafir, orang-orang non-Islam. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada orang non-Muslim yang rajin sedekah, rajin ngasih bantuan, dapat pahala enggak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena syarat sah diterimanya ibadah adalah Islam dan iman. Man amila amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Syarat yang akan dapat pahala itu adalah orang yang beramal, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman. Ini syarat diterimanya ibadah. Jadi syarat diterimanya seluruh ibadah adalah iman. Ini yang pertama. Ya. Islam. Cirinya apa ya? Berislam. Minimal bersyahadat. Begitu. Kalau yang sudah lahir bagaimana? Sudah dijelaskan di awal-awal pertemuan Islam Taufiq. Maka yang lahir dari Islam, syahadatnya cukup syahadat di dalam salat mereka, itu sudah ikrar keislamannya. Begitu ya. Ini yang pertama. Jadi harus berislam dulu dan tidak sah ibadahnya orang-orang kafir. Orang kafir bersunat, ya itu buat kesehatan mereka baik, dapat pahala enggak? Ada orang kafir nyumbang sapi apa yang besar, sapi limosin ya. 10 sapi misalnya. Dapat pahala enggak ketika kurban? Tidak. Disebut berkurban enggak? Ya, hadiah saja. Dapat pahala? Enggak dapat pahala. Sampai dia masuk Islam. Makanya kenapa kaum muslimin semangat berdakwah kepada orang-orang kafir agar mereka masuk Islam, alasannya adalah itu. Sayang kalian orang-orang baik, sayang kalian orang-orang yang rajin sedekah. Maka masuk Islam supaya diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat ada orang kafir yang baik, ada orang kafir yang hanif, yang lurus, rajin sedekah, dermawan, yang kemungkinan apabila dia masuk Islam itu Islam akan menjadi lebih kuat, maka kita harus mendoakan dia masuk Islam. Dan harus mengajak dia masuk Islam sama kita. Sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa kalau salah satu dari dua, Umar dan Amr, masuk Islam, antara Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal masuk Islam, maka umat Islam akan kuat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada Allah, ya Allah pilihkanlah salah satu di antara dari dua Amr. Maka dipilihlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doakan, diajak masuk Islam. Seperti itu. Jadi seluruh amalan ibadah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, baik itu orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab ataupun selain ahli kitab, maka semuanya tidak dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya thaharah, seluruh ibadah. Kemudian syarat sahnya thaharah, syarat sahnya ibadah bersuci kita adalah at-tamyiz. Fala tasihu min ghairil mumayyiz, katiflin wa majnun. Maka orang yang tidak tamyiz, seperti anak-anak kecil yang belum apa istilahnya? Bukan baligh. Tamyiz itu di bawah baligh. Tamyiz itu sebelum baligh. Orang yang baligh belum tentu tamyiz. Orang yang tamyiz belum tentu baligh. Kenapa? Karena ada orang yang baligh secara fisik baligh, akan tetapi secara mental belum tamyiz. Ada nggak? Banyak. Ya kan? Ada orang yang usia 30 tapi kemudian kelakuannya masih kayak 5 tahun. Ini belum tamyiz berarti. Walaupun sudah baligh. Walaupun sudah baligh. Berarti orang yang seperti ini nggak kena kewajiban mukallaf. Ya kayak anak 5 tahun kok. Wudunya pun tidak diterima, tidak menjadi pahala. Tapi kalau ada anak kecil sudah tamyiz. Apa cirinya tamyiz?
ciri yang disepakati para ulama adalah bisa bersuci sendiri. Bisa cebok, bisa mandi. Itu ciri anak tamyiz. Kalau dia sudah bisa bersuci sendiri, beristinja sendiri, dan benar istinjanya, maka dia tamyiz. Berarti sekitar kurang lebih 7 tahun. Maka kalau ada anak yang berusia 7 tahun, balik belum? Belum. Balik minimal 9 tahun. Ada anak usia 7 tahun, kemudian dia berwudu dengan tata cara yang benar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia melakukan dosa, dapat dosa nggak? Kalau dia bermaksiat, dapat dosa nggak? Enggak, karena belum balik. Ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil udah diajarkan untuk nabung pahala. Tapi kalau dia bermaksiat, tidak berdosa. Luar biasa. Kurang baik apa Allah sama kita? Maka kalau punya adik, punya anak yang belum balik, kalau sudah di atas 7 tahun, tekankan. Wudu harus benar. Sholat harus benar. Sholatnya sholat apa? Jangan lupa, sekarang sholat maghrib, 3 rakaat. Jangan lupa, sekarang sholat isya, 4 rakaat. Jangan lupa, sekarang sholat subuh, 2 rakaat. Minta sama Allah supaya dapat pahala. Kenapa harus sholat? Supaya Allah sayang sama kamu. Minta sama Allah supaya dengan ibadah ini Allah sayang sama kita. Supaya Allah sayang sama kita di dunia, supaya Allah sayang sama kita di akhirat. Begitu. Diajarkan itu pada adik-adik kita, pada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa beribadah dengan syarat yang benar, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar. Kenapa? Karena mendapat pahala. Begitu. Karena mendapat pahala. Apakah kemudian harus 7 tahun? Wa amma tamamu sab'i sinina falaysa bisyartin. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak mesti harus 7 tahun. Tidak mesti harus 7 tahun. Jadi bukan syarat harus 7 tahun. Bisa jadi ada orang 6 tahun sudah bisa beristinja sendiri, maka dia tamyiz. Bisa jadi 7 tahun belum bisa beristinja, maka belum tamyiz. Jadi patokan yang disepakati ulama adalah sudah bisa beristinja sendiri. Sudah bisa membersihkan najis yang berasal dari dirinya sendiri. Ini yang kedua. Kemudian kapan lagi toharoh kita? Toharoh ini mencakup wudu, mandi, dan lain sebagainya. Bisa bernilai ibadah. Yang ketiga adalah wa'adamul mani'i min wusulil ma'i. Dan tidak adanya penghalang. Al-mani' artinya penghalang. Mana' menghalangi. Al-mani' penghalang. Min wusulil ma'i dari sampainya air ilal maghsul. Kepada apa yang dibasuh. Maghsul. Maghsul itu maf'ul. Ghasala. Fa'ilnya. Fi'ilnya. Ya. Ghasala. Fi'ilnya. Maghsul. Maf'ul. Maf'ul itu sesuatu yang dibasuh. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air kepada sesuatu yang akan dibasuhnya. Kalau yang akan dibasuhnya adalah rambut, maka tidak boleh ada penghalang antara air dengan rambut. Tidak boleh ada penghalang antara air dengan rambut. Seperti misalnya minyak, atau cat, atau apalagi yang bisa menghalangi pokoknya. Atau kerudung, atau peci, menghalangi kan. Jadi nggak sah kalau misalnya antum berwudu pakai peci. Rusak pecinya, maka tidak sah. Kalau ingin sah bagaimana? Sentuhkan dulu sekali. Untuk rukun, terpenuhi syarat dan rukunnya. Baru kemudian sunnahnya boleh peci atau kerudungnya. 2 kali. Tapi rukunnya harus tertunaikan sekali. Jadi kalau dalam keadaan pakai kerudung, pakai peci atau pakai sorban, maka boleh rukunnya saja sekali, yang penting kena rambutnya. Kemudian sunnahnya 2 kalinya diusapkan ke sorban, peci, atau kerudung. Buat perempuan kalau misalnya dalam keadaan darurat susah, nggak bisa buka kerudung, maka harus tetap ditempelkan di rambut sedikit. Pakai air, tangannya dibasahi dengan air, kemudian tempelkan, sudah kena, rapikan kerudung sedikit. Kalau ingin dapat pahala sunnah, usap 2 kali kerudungnya. Begitu. Ya. Kalau tidak terkena sama sekali rambutnya, maka tidak sah. Kalau di tangan misalnya bisa berupa kotoran, bisa berupa tinta. Tinta yang sebenarnya kalau diusap itu hilang. Maka harus diusap dulu.
Terus gimana kalau ada cat, kotoran, minyak, dan lain sebagainya, udah kita berusaha untuk dibersihkan, tapi kok masih tersisa, maka yang demikian ma'fu, dimaafkan. Kalau sudah berusaha dibersihkan, tapi masih tersisa seperti tinta apa ya, tinta printer. Tinta printer ini nempel kan, misalnya banyak, itu dibersihkannya nggak bisa sebentar. Nggak bisa sekali 2 kali. Maka kalau kita secara normal udah pakai sabun segala macam masih tersisa, masih ada, maka tidak masalah karena sudah maaf, sudah dimaafkan. Jadi sesuatu yang berat akan memberikan kemudahan dalam agama. Apabila sesuatu tersebut menjadi berat, maka amalannya, prakteknya menjadi lebih mudah. Karena itu sudah berat. Begitu. Atau misalnya kena najis kan kita nggak boleh sholat. Terus kemudian baunya masih tercium, padahal udah pakai sabun beberapa kali misalnya begitu ya. Ini luar biasa seperti najisnya nih. Bagaimana kalau sudah seperti itu? Maka ma'fu anhu, dimaafkan. Sudah pakai sabun 3 kali kok masih kecium baunya, ya sudah tinggal ditimpah pakai minyak wangi atau apa saja. Karena itu sudah dianggap suci, sudah dinilai suci ya. Sama kasusnya seperti apa ini? Seperti ketika kita akan berwudu atau ketika kita akan mandi, maka jangan sampai ada air yang menghalangi datangnya, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi datangnya air kepada al-maghsul, yakni sesuatu yang akan dibasuh, awil mamsuhi, atau sesuatu yang akan diusap, ya, seperti kasyama'. Di sini Syekh Al-Albani memberikan contoh seperti lilin, wa aini hibrin atau tinta, kemudian hanna'in, kemudian mujarradin launiha, henna yang menghalangi, bukan henna itu kan ada pacar yang bahan pacar gitu ya, ada yang cat. Nah yang cat ini yang bisa menghalangi, yang cat ini yang menghalangi. Henna ini henna maksudnya di sini seperti itu. Wassayalan, dan mengalirkan airnya, seperti itu. Jadi harus dialirkan. Wassayalan. Wa adabul mani min usulil ma'i ilal maghsul. Oh, ini bagian berikutnya. Kemudian yang keempat adalah wassayalan, dan mengalirkan airnya. Jadi harus dialirkan. Meskipun nggak kelihatan tetesan alirannya, paham nggak? Jadi walaupun nggak kelihatan tetesan aliran, misalnya kita basuh tangan nih, kan nggak kelihatan tetesan alirannya tuh, karena terserap kulit kan. Yang penting kita berusaha mengalirkan walaupun dalam perjalanannya terserap kulit. Dipahami? Bukan tangan basah, kemudian diusap. Tapi air harus ada yang dialirkan. Walaupun pada perjalanannya dia menyerap ke dalam kulit, maka tidak apa-apa. Enggak mesti harus ngalir kelihatan, itu enggak mesti harus begitu. Kecuali tangan kita kaca. Kalau tangan kita kaca kelihatan alirannya kan. Jadi berarti dhon ya, pakai prasangka. Insya Allah ini sudah dialirkan, begitu, udah selesai. Jadi nggak usah mikir tadi ngalir nggak ya ke sini, nggak usah. Jadi maksudnya mengalirkan itu adalah airnya itu benar-benar ada, kemudian dialirkan. Maka tidak cukup kalau airnya hanya cipratan. Seperti misalnya antum ditahan air, ditadahin apa ya? Indonesia apa sih? Ditampung di tangan sedikit karena airnya ini kerannya sedikit, tadahin udah sedikit, cipratin ke sini. Nah, ini belum. Karena kalau cipratan nggak bisa ngalir kan? Harus ada aliran. Kalau misalnya mau ditadahin, kalau misalnya mau ditampung, maka harus dialirkan begini. Nah, jangan dicipratin. Karena kalau cipratin nggak bisa ngalir. Udah pasti kalau cipratan air itu nggak bisa dialirkan. Nanti diusap itu jatuhnya. Ya makanya kalau misalnya antum pakai, ada tutorial wudu pakai spray ya. Pakai spray. Ini bisa sah, bisa nggak sah. Kalau hanya semprotan saja, tidak ada kelihatan yang mengalir awalnya, maka ini belum sah. Tapi kalau disemprot itu sampai benar-benar ada aliran, kemudian kita alirkan si aliran tersebut, maka ini bisa sah. Jadi tergantung. Tapi kayaknya kalau pakai spray harus banyak banget, berarti harus bisa ngalir kan? Jadi nggak efektif akhirnya. Kecuali kalau bisa ditampung. Si spraynya ditampung dulu,
udah ada aliran genangannya udah jelas, baru diusapkan. Nah, itu bisa, itu insya Allah sah kalau begitu. Tapi kalau hanya disemprotkan saja, ini sama seperti menciprati anggota wudhu dai belum sah. Karena tidak ada air yang dialirkan, tidak ada air yang dialirkan. Syaratnya adalah dialirkan, walaupun terserap. Kalau spray kan belum terserap saja nggak bisa ngalir. Jadi tidak bisa dialirkan. Harus ada bulir-bulirnya dulu baru bisa mengalir. Begitu. Ini syarat yang keempat, airnya harus mengalir, harus dialirkan. Ay jarayanul ma'i 'alal 'udwi wa illam yataqatar linahwi tasyarrubil mahal. Meskipun tidak menetes karena semisal terserap oleh anggota tubuh yang dibasuh seperti itu, ya. Maka tidak cukup hanya mengusap air saja tanpa mengalirkan air. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengusap saja tidak disebut husl. Sedangkan wudhu itu husl kecuali kepala, kecuali rambut. Kalau rambut itu memang mengusap. Selain rambut, maka para ulama jumhur, mayoritas ulama berpendapat harus dihusl, harus dicuci, harus dialirkan airnya. Anggota mana yang para ulama beda pendapat? Anggota wudhu apa yang para ulama beda pendapat? Apakah dia wajib dicuci atau boleh diusap? Anggota apa? Kaki. Betul. Kaki ini para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Kenapa para ulama berbeda pendapat? Karena ayat Al-Quran ini bisa dibaca dengan dua qiraah. Imam Hafs, kebanyakan ulama meriwayatkan bacaan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Pakai fathah. Sedangkan Imam Syu'bah meriwayatkan pakai kasrah, wa arjulikum. Maka kalau kita bacanya wa arjulikum, ini kenapa dibaca kasrah? Karena dia atofnya ke wamsahu. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Dan usaplah kepalamu dan usaplah kakimu. Tapi kalau fathah, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu. Kenapa kok basuhlah? Karena nyambungnya ke kalimat sebelumnya. Kalau fathah. Kalau kasroh, nyambungnya ke kalimat setelahnya. Nah, ini beda satu harokat saja sudah beda maknanya. Makanya sebagian ulama menafsirkan, walaupun tidak mutabar dalam fikih ya, maksudnya nggak diamalin 4 madhab. Tidak diamalkan oleh 4 madhab. Namun, kalau misalnya ada yang berpendapat seperti itu, berlandaskan ayat ini juga sulit untuk kita katakan salah. Sulit untuk kita katakan salah. Orang ayatnya benar begitu. Hanya saja memang mayoritas ulama, kebanyakan ulama tidak mengamalkan hal tersebut karena mesti ditafsirkan dengan sunnah. Jadi yang membaca wa arjulikum terus ditafsirkannya oleh para ulama maksudnya adalah ketika menggunakan sepatu atau khuf karena cukup diusap. Ini tafsiran kebanyakan ulama. Betul dibaca arjulikum maksudnya ketika pakai khuf. Jadi ayat ini ditafsirkan kalau tidak pakai khuf dibasuh, kalau pakai khuf diusap. Begitu cara menafsirkan kebanyakan ulama. Ya, dari dua ayat ini digabung gitu. Dua lafaz, dua qiraah itu digabung. Jadi maksudnya qiraah yang itu yang arjulakum untuk kaki yang tidak pakai khuf, qiraah arjulikum untuk kaki yang pakai khuf. Kemudian yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wa ayyakunal ma'u mutahhiran. Jelas, ya. Dan airnya mesti air yang suci dan mensucikan. Mutahhir itu artinya mensucikan. Bisa dipakai bersuci. Ada air putih, ini namanya air apa? Air. Ada nama tambahannya enggak? Nah, ini namanya air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang namanya tidak berubah. Air aja. Ada nama tambahannya? Air aja pokoknya. Kalau misalnya ketumpahan teh sedikit, namanya berubah enggak? Enggak. Kalau misalnya kita tumpahkan teh banyak ditambah gula putih, berubah enggak namanya? Jadi air apa? Air teh. Beda? Suci enggak dua air ini? Suci. Air bening suci, cai herang suci, si teh oge suci.
Air bening suci, air teh juga suci. Pertanyaannya, apakah keduanya bisa mensucikan? Tidak. Yang bisa mensucikan yang mana? Air yang putih, air yang bening. Kenapa? Karena dia namanya belum berubah. Jadi di sini wa ayyakunal ma mutahhir. Airnya harus merupakan air yang bisa mensucikan. Maka jikalau seorang telah berwudu, mathalan min ma yataqidu tuhuriyatuhu tsumma bi an adamu halam yasudu. Kalau misalnya ada orang yang berwudu mengira airnya suci, tapi kemudian ketahuan bahwa air tersebut tidak suci, maka tidak sah wudunya. Jadi di sini mutahhirnya itu benar-benar nafsil amr, benar-benar hakikat, benar-benar suci dan mensucikan. Maka hati-hati kalau misalnya ada air yang menggenang, antum harus yakini bahwa air itu tidak najis. Kalau misalnya antum yakin tidak najis, selesai. Kalau misalnya antum yakin tidak najis, selesai. Silakan pakai. Ya, silakan pakai. Tapi kalau misalnya antum ragu, ini najis atau enggak? Kenapa antum ragu di situ najis atau enggak? Soalnya anjing suka kadang-kadang suka minum nih di sini nih. Misalnya begitu. Maka antum nggak boleh wudu kalau memang ghalibnya, keumumannya sering diminum sama anjing. Tapi nggak tahu nih, tadi sih biasanya sih tiap hari dicuci nih wadahnya. Cuma nggak tahu nih hari ini anjing udah minum atau belum. Nah, itu kan masih ragu, maka tinggalkan. Tinggalkan. Kecuali kalau antum tahu kebiasaan anjingnya minumnya jam 2, sekarang baru jam 10, berarti masih cuci misalnya. Ya, ini salah satu contohnya. Bi'an la yuslabu ismuhu bimukhalatati tahirin yastaghnil ma'u minhu. Dengan semisal tidak hilang nama air tersebut dengan sebab tercampur benda suci yang tidak dibutuhkan oleh air. Jadi salah satu ciri air yang mensucikan itu apa? Namanya nggak berubah. La yuslabasmahu. Namanya itu nggak tercampur. Air teh. Namanya nggak tercampur. Bimukhalatoh, dengan sesuatu yang mencampur, tohirin, sesuatu yang suci. Teh suci nggak? Teh suci. Yastaghnil ma'u anhu, yang sebetulnya nggak dibutuhkan oleh air. Yang sebetulnya nggak dibutuhkan oleh air. Berarti kalau pembersih, kaporit misalnya, kemudian dimasukkan ke dalam air, airnya berubah nama nggak? Jadi air kaporit? Enggak. Maka dia sesuatu yang dibutuhkan air. Untuk apa? Untuk membersihkan air. Berarti tetap air mutlak. Jadi kalau misalnya antum mau mandi wajib di kolam renang, maka sah. Walaupun sudah bau kaporit. Begitu ya. Sini catatan kaki, kita lihat nomor 4. La yuslabasmahu bimukhalatatin tahirin yastaghnil maw' anhu ay bitaghayyurihi bimtizajihi, yakni dengan tercampurnya air dengan sesuatu halib, susu, au hibr, atau tinta yang suci. Amma tahiratul lati fi maqarrihi au mamarrihi wa nahwi dzalika mimma yashqu sawnul ma'i anhu fala yadurru taghayyuruhu biha fayabqa mutahhir. Adapun sesuatu yang sekadar lewat dan tidak larut, maka tidak membahayakan air. Misalnya air danau, banyak lumut, benar nggak? Maka ini tidak mengubah menjadi namanya air lumut kan? Walaupun warnanya berubah jadi lumut, karena tidak larut. Lumut itu tidak larut, bisa dipisah. Kemudian banyak sampah, kotoran segala macam itu tidak larut. Tidak larut. Maka air danau ini tetap suci. Apalagi kalau kita hitung dari sisi jumlah juga ini lebih dari 2 kulah. Kalaupun misalnya kita ambil di ember kurang dari 2 kulah, kemudian kejatuhan daun, kena lumut lagi, tumbuh lumut di embernya, maka tetap suci dan mensucikan. Tetap suci. Ada ikannya misalnya, tetap suci dan mensucikan. Di embernya ada ikannya, tetap suci dan mensucikan. Kecuali kalau ikannya buang kotoran banyak gitu. Jadi itu najis. Ini kan kecampur yang suci ya. Kita sedang berbicara air tercampur benda ya
suci, bukan tercampur benda yang najis. Baik. Ini poin yang keberapa tadi? Poin yang kelima ya? Masih wa ayyakunal ma'u tahir. Jadi yang pertama cirinya air yang tidak berubah namanya itu adalah tidak tercampur ya. Ai ya beko ma'an mutlaq. Jadi air yang tidak berubah namanya itu apa? Tetap mutlak. Namanya itu benar-benar air saja, tidak disandarkan kepada nama selain airnya. Turun. Tuh, mana? Lanjutkan. Kemudian cirinya air yang kedua, ciri air yang suci itu wa alla yataghayyara binajasin walau taghayyuran yasira, dan airnya tidak berubah karena kena najis walaupun perubahannya perubahan yang kecil. Jadi tidak boleh air yang sudah tercampur dengan najis. Hati-hati. Air yang sudah tercampur dengan najis maka tidak. Bahkan itu bukan lagi air suci, air yang kena najis namanya air mutanajis, air yang terkena najis. Jadi kalau misalnya antum nyimpan air di ember kecil, kemudian kena najis, maka airnya semuanya menjadi najis. Embernya najis enggak? Najis, kan kena air najis. Maka hati-hati ketika membuang air tersebut, jangan sembarangan. Kenapa? Karena setiap lantai yang tersiram air tersebut menjadi lantai yang najis. Jadi harus benar-benar dibuangnya pelan-pelan, jangan bor kemana-mana, najisnya jadi kemana-mana. Wah, ini ada bangkai tikus nih di ember misalnya begitu. Diambil bangkai tikusnya, airnya najis. Kalau di sini enaknya buangnya ke danau aja, langsung dicuci, disiram embernya di sana. Kalau misalnya buang di kamar mandi, pelan-pelan. Kemudian setelah itu pastikan yang tadi kena air najis disiram. Sekali siraman cukup, yang penting disiram. Ya, ini penting. Penting menjaga air. Walau taghayyuran yasirun, walaupun perubahannya sedikit. Wa in kanal ma'u dunal qullatain, ini berkaitan dengan air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu sekitar 200 liter, atau ada juga yang mengatakan 190 liter. Kalau di sini berapa? Dunal qullatain quddiran majmu' al qullatain bima yamla'u hufrah ka'bah qiyasuha dhira wa rubu' tulan wardu hauqan. Nah, ini kurang lebih kata di sini, keterangan di sini, air 2 kulah itu minimal kalau wadahnya tadi berapa wadahnya? Dhira'un wa rubu. 1 dhira' seperempat. 1 dhira' seperempat. 1/4 dhira'. 1/4 dhira', kurang lebih 60 cm kalau kata para ulama. Jadi kalau misalnya airnya kotak, kalau ini wadah bulat atau wadah ini ya? Ya, tulan panjangnya 1/4 dhira'. Kurang lebih kalau kotak itu 60 panjang, 60 lebar, 60 dalam. Dan kalau airnya penuh, maka dia 2 kulah. Kalau kurang dari itu, maka berarti kurang dari 2 kulah. Ya, gimana? Darah haid najis, betul. Jangankan darah haid, darah biasa saja najis. Jadi darah biasa itu najis. Darah kita najis nggak? Darah itu
Kalau darah diri sendiri, sedikitnya dimaafkan, banyaknya dimaafkan kalau darah itu berasal dari luka yang sedikit dan banyaknya dimaafkan kalau darah diri sendiri, selama darah tersebut darah yang berasal dari tubuh kita. Paham nggak? Darah itu najis, tapi kalau darah diri sendiri, misalnya terpotong, terseset, tersayat, ya nyontohin darahnya kan harus begitu. Nggak bisa kecubit berdarah gitu ya. Gara-gara kecubit berdarah nggak bisa. Misalnya kecelakaan, orang banyak darahnya kan? Waktu sholat tiba, dia masih sadar, berarti harus sholat. Aduh gimana ya, belum sempat ganti baju segala macam. Nggak apa-apa, dimaafkan. Karena darah sendiri, bukan darah orang lain. Tapi orang yang ngegotong-gotong dia, yang bajunya penuh dengan darah, maka ini najis. Karena bukan darahnya sendiri. Harus ganti baju kalau mau sholat. Kalau darah diri sendiri, sedikit dan banyaknya dimaafkan. Selama berasal dari luka yang memang ditimbulkan diri sendiri. Kalau darahnya orang lain, maka sedikitnya dimaafkan, banyaknya tidak dimaafkan. Darah nyamuk, ini kan nggak tahu darah siapa sebenarnya nyamuk ini. Darah saya atau darah kamu? Nggak tahu. Pokoknya nyamuk udah gendut, wah ini seneng kan kalau ketebak nyamuk gendut itu ya. Plok, banyak kan darahnya lumayan ya. Nggak banyak sih, sedikit segitu ya sebenarnya. Coba kan agak banyak. Dan ini nggak tahu darah siapa kan? Maka ini termasuk yang dimaafkan. Itu cukup diusap aja, nggak usah dicuci pakai air sudah cukup. Karena darah yang sedikit. Darah yang sedikit itu, darah orang lain yang sedikit itu dimaafkan. Tapi kalau banyak, maka tidak dimaafkan. Jadi hukum asalnya darah najis ya. Jangan bilang nggak najis. Hukum asalnya darah adalah najis. Darah haid, apalagi darah haid. Hah? Ya najis lah. Darah biasa aja najis, apalagi darah haid. Tetap najis. Maksudnya begini, dia tetap najis. Najis, dimaafkan atau tidak? Dimaafkan atau tidak ya sama keadaannya seperti tadi, cuma yang jadi masalah, emang betah gitu dengan darah haid? Enggak, kan sedikit pun enggak betah kan? Ya udah bersihkan. Beda sama darah biasa kan, darah orang kecelakaan gitu. Ya orang kecelakaan baju penuh darah. Beda sama misalnya ada orang haid bocor, enggak najis lah, enggak apa-apa darah sendiri. Kayak gitu. Jorok itu artinya. Ya, jadi nggak bisa jadi alasan. Walaupun secara fikih dimaafkan, misalnya secara fikih dimaafkan, tapi secara adab tidak dimaafkan itu secara adab itu. Bisa disebut orang tidak beradab itu. Begitu ya. Seperti itu. Jadi walaupun memang darah sendiri dimaafkan, tapi jelas dari si adab tidak beradab. Kita istirahat dulu, dengarkan azan. Allah Akbar Allah. Hmm. Hmm. Lagi baca.
Sayyidina Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama Muhammad la tukhlifu mi'ad. Baik. Di sini saya perjelas bahwa syarat air yang suci apa? Wa alla yataghayyara binajasin walau taghayyuran yasir. Tidak bercampur dengan najis walaupun perubahannya sedikit. Ini adalah untuk air yang lebih dari 2 kulah ya. Jadi air yang lebih dari 2 kulah bisa najis enggak? Bisa. Kalau warna zat atau baunya berubah menjadi bau najis yang menimpanya. Menjadi warna najis yang menimpanya. Tapi kalau najis yang menimpanya ini tidak menyebabkan perubahan pada air tersebut, misalnya air danau. Ada orang yang buang bangkai, ada orang yang buang sampah, ada orang yang bahkan mungkin BAB, ya. Tapi air danaunya kan nggak jadi bau BAB, nggak jadi bau bangkai, nggak jadi bau sampah, nggak jadi bau-bau yang najis. Bahkan warnanya masih warna danau, maka dia tetap suci. Maka dia tetap suci. Tapi kalau misalnya di sebagian tempat danau ada anak kecil misalnya buang air kecil, buang air kecil gitu ya. Kemudian warnanya berubah sekitar itu. Atau misalnya lagi mandi di sungai, biasanya kan begitu, suka anak-anak suka ada yang gitu tuh. Maka sekitaran air yang berubah warnanya itu najis. Sampai kapan ya? Sampai hilang lagi warnanya. Dipahami ya? Jadi kalau airnya banyak dan tidak terjadi perubahan dari salah satu zat, bau, rasa, maka dia suci. Tapi kalau terjadi perubahan, maka dia najis. Tapi kalau perubahannya perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang suci dan dia tidak larut, maka tidak masalah. Seperti apa? Seperti lumut, ikan, ini kan suci dan tidak larut. Kecuali kalau larut, misalnya ditimpahin apa? Ditimpahin kopi misalnya gitu. Satu truk jadi danau kopi misalnya gitu. Ya itu beda lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin terjadi. Baik, itu kalau kondisi airnya banyak. Kapan air disebut banyak? Minimal 2 kullah. Ukurannya bagaimana? Kurang lebih 60 kali 60 kali 60. Sekitar, ya kalau ingin aman 200 liter lah gitu. Banyak, 200 liter. 200 liter lah. Jadi kalau kita bikin kamar mandi, kalau baknya ingin aman,
maka baknya minimal berarti harus 70. 70, supaya kalaupun kosong sedikit, masih 2 kullah. Jadi kalau kita punya toren, maka torennya yang ukuran minimal 200 liter. Gede. Kenapa? Karena kalau ada najis-najis sedikit dan tidak mengubah warna, bau, ataupun zat air, maka dia tetap suci. Tapi kalau torennya kecil, maka ini ada pembahasan. Wa in kanal ma'u dunal qullatain, kalau airnya kurang dari 2 kullah, zida, ada tambahan syarat. Yakni syartoni akharoni liyakuna mutahhiran. Ada 2 syarat lagi kalau airnya ini kurang dari 2 kullah supaya tetap menjadi suci dan mensucikan. Apa itu? Yang pertama, bi alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuwin anhu. Enggak kena najis yang tidak dimaafkan. Jadi air yang sedikit, misalnya air yang segelas ini, jelas kurang dari 2 kullah, kemasukan najis, berubah tidak berubah, maka dia dinilai najis. Jadi kalau ada toren yang ukurannya kecil, kurang dari 2 kullah, kemudian ternyata di torennya ada bangkai tikus, maka airnya najis. Walaupun airnya tidak berubah. Jadi air yang kurang dari 2 kullah, kemasukan najis sedikit atau banyak, berubah atau tidak berubah, maka dihukumi najis. Maka hati-hati menyimpan air kurang dari 2 kullah. Kalau air 2 kullah lebih, nunggu berubah atau tidak. Kalau airnya berubah, maka dia berarti menjadi air yang terkena najis. Kalau airnya tidak berubah, zat, bau, ataupun rasanya, maka dia tetap dihukumi suci. Kalau air yang kurang dari 2 kullah, berubah tidak berubah, kalau sudah terkena najis, najisnya yang tidak dimaafkan ya. Najis yang tidak dimaafkan, maka dia dihukumi najis. Maka berarti sama seperti darah. Misalnya ada air kurang dari 2 kullah, ketetesan oleh darah kita yang agak banyak. Kan itu sudah terpisah dari kita. Dimaafkan itu kalau masih dinempel di diri sendiri kan. Ketika dia sudah jatuh ke air, netes beberapa tetes di sana, maka airnya menjadi najis. Walaupun airnya tidak harus nunggu menjadi merah darah. Tidak harus nunggu menjadi merah darah. Ya, maka dia tetap dihukumi najis. Kapan atau najis apa yang termasuk dimaafkan? Najis apa yang termasuk dimaafkan? Kalau darah diri sendiri selama masih pada diri sendiri ya, belum terpisah dari badannya, maka dia dimaafkan. Tapi kalau sudah terpisah, maka tidak dimaafkan. Terus kalau yang jatuh-jatuh ke air kan berarti kondisi sudah terpisah semuanya. Contoh yang dimaafkan apa? Maka misalnya binatang atau bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Bangkai atau kotoran hewan yang tidak mengalir darahnya. Ini termasuk yang dimaafkan. Contoh. Belalang mah suci. Halal kok. Capung. Capung halal nggak? Capung, jangkrik, kecoa. Mati, bangkainya kecoa misalnya mati, terus ada bangkainya di bak kita, baknya kecil, maka ini termasuk yang ma'fu, dimaafkan. Yang para ulama berbeda pendapat adalah cicak. Cicak ini termasuk yang dimaafkan atau tidak? Kebanyakan ulama berpendapat cicak dimaafkan, tokek tidak. Kebanyakan ulama berpendapat cicak dimaafkan, tokek tidak. Jadi kalau ada bangkai cicak ataupun kotoran cicak, insya Allah masih termasuk dimaafkan. Yang lebih besar dari cicak, para ulama sepakat tidak dimaafkan. Kecuali wabah, terjadi wabah. Misal, wabah tikus dan tidak bisa dihindari. Di sebagian tempat pernah terjadi wabah tikus, kotorannya di mana-mana, bangkainya di mana-mana. Sehingga kemudian air-air itu banyak kotoran tikus, makanya seperti ini tidak bisa dihindari lagi, dihukumi suci, dimaafkan. Wudunya biasa, nggak apa-apa. Naudzubillah, mudah-mudahan nggak terjadi wabah seperti itu. Misalnya ini, jadi dalam kondisi wabah seperti itu maka dimaafkan. Tapi kondisi normalnya tikus ini tidak dimaafkan.
termasuk yang kecil cucurut gitu ya. Sama juga tidak dimaafkan karena jelas ada darah yang ngalir mereka. Begitu. Kalau misalnya lalat, kumbang, kecoa, capung, jangkrik, walaupun najis bangkai mereka, namun termasuk yang dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan adalah apabila air tersebut diminum kucing, yang kucing ini mulutnya ada najisnya, misalnya habis makan tikus, habis gigitin tikus. Tapi kemudian si kucing ini sudah berjalan-jalan, udah jalan-jalan, dan secara zahir nggak kelihatan ada najisnya nih di mulutnya itu. Dia minum. Airnya dihukumi suci atau tidak? Dihukumi suci. Karena kita beranggapan bisa jadi kucingnya udah makan sesuatu yang lain, udah minum di tempat yang lain dulu. Husnudon sama si kucing. Tapi kalau kucingnya habis makan tikus langsung minum, udah jelas itu najis. Tapi kalau kucingnya nggak pernah makan tikus, ya aman, ya suci, nggak masalah. Kucing rumahan nggak doyan tikus. Bahkan sebagian kucing emang sebenarnya nggak doyan ya, kecuali kalau kelaparan aja. Kucing makan tikus itu kalau kelaparan doang. Kucing itu musuh tikus. Tikus bisa mati gara-gara kucing, tapi kucing makan tikus itu kondisinya kalau kelaparan. Sebetulnya. Ya, saya sering lihat kucing main-mainin tikus sampai mati, udah itu ditinggal. Habis itu ditinggal. Mainin cicak sampai mati, habis itu ditinggal. Nggak dimakan. Jarang gitu yang kucing yang sampai makan cicak, makan tikus itu jarang. Kecuali kucing-kucing kelaparan aja, kucing-kucing pinggir jalan itu, kelaparan. Jadi kalau kucingnya memang sudah terbiasa tidak makan bangkai, ya tidak masalah kalau dia minum di air yang sedikit pun airnya tidak berubah menjadi najis. Karena kucing itu suci. Ya. Begitu. Ini syarat tambahan pertama. Kalau airnya kurang dari 2 kullah. Kemudian, syarat yang kedua, wa alla yakuna istu'mila fi ruf'i hadatsin au izalatin najasin. Airnya belum digunakan untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis, atau dalam bahasa fikihnya bukan air musta'mal. Bukan air musta'mal. Apa itu musta'mal? Musta'mal itu adalah air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan atau air musta'mal yang tidak boleh dipakai wudhu, ini adalah air yang digunakan untuk melakukan basuhan wajib. Untuk melakukan basuhan wajib. Kalau basuhannya basuhan sunnah, maka tidak disebut musta'mal dan airnya masih tetap suci mensucikan. Paham nggak? Wudhu yang wajibnya berapa kali setiap anggota? 1 kali. Maka ketika kita membasuh yang pertama, jangan sampai membuat air menjadi air musta'mal. Terutama kalau keadaannya berwudhu di tempat yang wadahnya kecil. Kalau pakai keran aman, udah nggak ada masalah lah. Kalau pakai keran udah nggak usah dibahas. Kalau wudhunya pakai keran, airnya ngucur nggak usah dibahas. Ini dalam keadaan airnya tempatnya kecil, misalnya di ember. Misalnya di ember nih, kita ambil dari tangan, membasuh wajah. Jangan sampai si airnya ini terjatuh lagi ke gayung atau ke tempat tersebut, ke air tersebut. Walaupun nanti ada rinciannya di sana. Intinya begini, ketika kita sudah menggunakan air yang sudah digunakan kan ada yang ngecelak-ngecelaknya. Nah, itu yang ngecelak-ngecelaknya disebut air musta'mal. Jadi nggak boleh ditampung buat dipakai wudhu lagi. Kecuali dalam ruqyah. Kalau ruqyah menggunakan air musta'mal untuk mengobati ain. Tapi di luar ruqyah nggak ada. Nggak ada riwayatnya di luar ruqyah. Di Arab, di masa Nabi, maka air itu langka. Betul? Tapi tidak ada riwayat para sahabat sengaja nampung air supaya wudhunya bisa hemat.
Padahal Nabi menegaskan berhemat-hematlah dalam berwudu. Tapi nggak ada riwayat para sahabat nampung air supaya bisa dipakai wudu lagi. Artinya apa? Artinya tidak bisa digunakan. Atau kalau dalam mazhab Malik, makruh digunakan walaupun sah. Pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak sah pakai air mustakmal. Bahkan sebagian ulama mengatakan najis air mustakmal. Dalam mazhab Imam Ahmad, najis air mustakmal. Berat. Kalau kita nggak najis air mustakmal. Cuma tidak bisa digunakan saja. Maka ketika yang kecil-kecil ini semua mustakmal. Ini basuhan yang pertama. Sudah selesai nih, udah sempurna basuhan pertama. Kita pengen basuhan kedua yang sunnah. Kita basuh yang kedua. Yang kecil-kecilnya mustakmal bukan? Bukan. Karena itu basuhan sunnah. Syarat air mustakmal itu basuhannya basuhan wajib. Jadi, kalau kita basuhan sunnah mau langsung nyelupin kepala ke dalam ember, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Tapi kalau basuhan pertama boleh nggak? Kalau basuhan pertama boleh-boleh saja. Tapi yang jadi masalah ketika antum niat wudu, masukin kepala ke ember, ketika terangkat, maka air di ember semuanya mustakmal. Jadi ketika air tersebut terpisah dari anggota yang dibasuh, maka dia menjadi mustakmal. Ketika antum usap-usap di ember gini gosok-gosok belum mustakmal nih. Terus bersihin semuanya belum mustakmal. Ketika diangkat terpisah semua dari anggota yang dibasuh maka dia menjadi mustakmal semuanya. Tapi kalau basuhan kedua, basuhan ketiga maka tidak menjadi mustakmal. Ini kondisinya wajah. Kan nggak mungkin Ustaz kalau wajah begitu baik. Kita ganti kondisinya menjadi tangan. Ya kalau wajah kan nggak mungkin kayak tadi gitu ya. Wajah oke lah. Tiga-tiganya di luar ember. Tiga-tiganya di luar ember. Dah, 3. Sempurna, alhamdulillah, selesai. Sekarang masuk ke tangan. Ketika kita mencelupkan tangan ke dalam ember, niatnya niat apa nih? Niat membasuh atau niat nyiduk? Kalau niatnya niat membasuh, niat basuh masuknya, maka berarti ketika tangan terangkat, mustakmal. Tapi kalau niatnya niat nyiduk, ini mah niatnya niat nyiduk. Kemudian baru dialirkan di sini. Kan di sini. Tidak mustakmal. Baru sekali kan? Udah sempurna nih. Berarti yang wajibnya sudah selesai belum? Sudah. Pengen sunnah, boleh nggak langsung dicelupin? Boleh. Dicelupin, selesai. Dicelupin, selesai. Itu mustakmal nggak? Enggak. Karena basuhannya basuhan sunnah. Ini banyak yang tidak paham. Orang mengira semuanya mustakmal. Enggak. Begitupun yang kiri. Enak yang kiri yang nyiduknya pakai yang kanan. Enaknya kalau kita ingin basuh yang kanan, nyiduknya pakai tangan kiri. Enaknya begitu. Jadi supaya jelas niatnya. Khawatirnya kecampur niatnya. Ketika yang kanan, boleh nggak ciduknya pakai yang kiri? Ya, boleh asal niatnya niat nyiduk. Nah, air yang ini belum air sebagai pensuci. Berarti tangan yang di sini belum disucikan. Kenapa? Karena itu masih sebagai cidukan. Ketika dialirkan, baru kita alirkan. Sucikan. Harus dialirkan juga yang bagian ini. Kan tadi udah basah. Kan tadi basahnya bukan karena niat mensucikan. Basah karena sebagai penciduk itu. Paham ya? Begitu ya. Nah, begitu. Itu pentingnya niat. Jadi berubah niat, niatnya mensucikan, ini sudah suci, tapi jadi mustakmal. Kalau niat cidukan, tidak jadi mustakmal, tapi yang ini belum suci. Karena belum diniatkan bersuci. Yang kedua, yang ketiga dari tangan langsung tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Makanya beberapa tahun lalu ada salah seorang tokoh berwudu pakai gayung. Gayungnya diambil, kemudian berwudu pakai gayung itu. Tidak masalah, banyak orang bilang itu mustakmal. Mustakmal dari mana? Orang dia niatnya nyiduk kok. Itu niatnya nyiduk. Ya kita husnudzon niatnya nyiduk begitu. Dan nggak dicelupin yang penting. Kemudian ketika telinga, airnya misalnya ngambil di gayung, air segayung. Ketika telinga, kita celupin ke telinga. Mustakmal nggak dicelupin begini? Ya enggak, kan yang dibasuh telinga. Kecuali kalau telinganya begitu. Kecuali kalau telinganya dimasukkan ke dalam telinga sunnah atau wajib? Sunnah. Apalagi sunnah yang telinga dari awal juga. Rambut misalnya. Misalnya kita ambil air segayung, rambut. Mustakmal enggak airnya? Enggak ada hubungannya. Kan ini cidukan. Bukan sedang mensucikan. Kecuali kalau rambutnya dicelupin. Rambutnya dicelupin diangkat, maka dia jadi mustakmal. Dipahami ya? Jadi yang mustakmal itu kalau basuhannya basuhan wajib. Basuhan wajib. Mandi, basuhan wajibnya kapan?
saat telah sempurna seluruh tubuh terkena air. Itu sudah wajib. Mau dibersihkan lagi pakai sabun, mau dibersihkan lagi pakai sampo, itu sunnah. Begitu ya. Jadi harus basuhan wajib. Najis, basuhan wajibnya sekali. Itu mustakmal. Untuk najis hukmi, nanti ada pembahasannya najis aini, najis hukmi. Sekali. Yang kedua, ya ini sunnah saja. Tapi tidak disunahkan berbanyak-banyak kalau najis ya. Cukup sekali, yang wajib udah selesai. Kalaupun mau sekali lagi boleh, tapi nggak usah sampai 3 kali kalau najis. Beda sama berwudu. Kalau berwudu ada tuntunannya sampai 3 kali, kalau najis nggak. Kecuali najis, anjing, babi, maka dia 7 kali. 7 kali itu wajibnya. 7 kali itu wajibnya. Dan hukumnya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah air mustakmal itu syaratnya berarti kapan air bisa menjadi mustakmal? Kalau kurang dari 2 kulah. Yang kedua, basuhannya basuhan wajib. Dan yang ketiga, kalau sudah terpisah dari anggota atau dari yang dibasuh. Jadi kalau misalnya terakhir, kaki misalnya gitu ya, terakhir ya, kan masih ada sisa nih kaki nih. Kita kaki pengen dihabisin aja, udahlah. Kaki yang kiri, udahlah celupin aja dari yang awal. Terus kemudian sampai apa? Sampai kakinya ini kena semuanya. Ya sudah. Maka ini kan selama kakinya belum diangkat, maka airnya belum mustakmal. Berarti bisa diniatkan untuk 3 kali kan? Langsung dicelupin, niatin yang wajib, niatin yang sunnah 2 kali, selesai. Paham nggak? Karena airnya belum mustakmal. Kenapa belum mustakmal? Karena belum terangkat. Tapi ketika air diangkat, ketika kaki diangkat dari ember, maka ini menjadi mustakmal. Harus kasih tahu, ini udah mustakmal, ini buang. Atau jangan dibuang lah, jangan buang-buang air. Kalau sudah mustakmal seperti itu, bisa diberikan ke binatang atau disiramkan ke tumbuhan. Jangan biasakan buang-buang air. Jadi kalau ada air sisa, air yang mustakmal, maka kasih ke tumbuhan atau kasih ke hewan. Jangan dibuang. Kecuali kalau airnya air limbah. Air limbah ya harus dibuang ya. Jangan sampai air limbah malah dikasih ke pohonan, disiramin. Habis nyuci, ada rinso, ada attack itu. Ada daya juga. Disiramin ke pohonannya, pada mati lah pohonannya. Jahat. Panas itu. Jangankan pohonan, kita jangan rasa panas kalau nyuci kayak gitu. Pakai deterjen. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi tidak setiap air yang digunakan bersuci otomatis jadi mustakmal. Jadi kalau misalnya antum punya baknya lebih dari 2 kulah, mau wudunya dicelup-celup gak masalah. Makanya enak. Kalau saya di rumah ya, di sana di Subang, airnya itu baknya gede. Ya, baknya gede banget. Makanya kalau wudu ya celup, masukin aja tangannya udah. 3 kali langsung selesai. Sempurna lagi 3 kali selesai. Enak, karena gede baknya. Nggak ragu itu. Ini nggak akan mustakmal. Dan selama airnya bening, yang ada najis nggak sampai berubah kan nggak masalah. Itu enaknya punya bak gede. Makanya mau ditaruh ikan atau apa ya bebas di situ. Ya kan? Ezra kan kalau ke pasar malam kadang-kadang suka pengen beli ikan. Masukin ke bak situ ikannya. Enak di situ ya. Seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan syarat-syarat taharah. Syarat-syarat taharah. Sebetulnya ada beberapa syarat lain yang tidak disebutkan di sini ya. Tapi di sini nggak disebutin. Sebentar. Saya tambahkan. Khawatir terlewat beberapa syarat yang belum disebutkan. Tadi sampai airnya suci dan mensucikan ya. Kalau di Safina sebetulnya sudah ya. Kalau di bahasan Safina sudah kita bahas semuanya. Ada 10 kurang lebih syarat sahnya berwudu. Mana ya? Baik. Ini dia beberapa tambahan yang tidak disebutkan di kitab ini.
Islam tamyiz sudah, yang belum berarti bersih dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini syarat sahnya wudu atau mandi. Jadi kalau misalnya antum yang lagi haid, antuna sekalian, para akhwat yang haid dan nifas, itu nggak ada manfaatnya berwudu, nggak ada manfaatnya mandi wajib. Ngapain wudu? Ya kita kan lagi haid, jadi supaya menjaga kesucian apanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faidahnya. Nggak usah wudu, nggak usah niat mandi wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Karena ibadah. Wudu itu ibadah. Mandi wajib itu ibadah. Antuna dalam keadaan haid berwudu, dalam keadaan haid mandi wajib. Ngapain beribadah pada sesuatu yang tidak pada tempatnya? Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak haram, sebagian ulama mengatakan makruh aja. Jadi nggak ada faidahnya aja. Jadi perbuatan yang unfaidah itu. Berwudu bisa jadi unfaidah dalam keadaan haid dan nifas. Tapi dalam keadaan suci, Masya Allah pahalanya banyak sekali. Walaupun kita sudah suci, maka disunahkan tajdidul wudu, disunahkan memperbaharui wudu. Tapi dalam keadaan haid dan nifas, maka tidak sah wudunya, tidak dapat pahala. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan haram. Jadi lebih baik jangan berwudu, jangan mandi wajib sampai benar-benar yakin suci. Kalau sudah suci, maka sebelum mandi wajib disunahkan berwudu terlebih dahulu. Kemudian mengetahui rukun-rukun toharoh tersebut. Kalau wudu berarti rukun wudu, kalau mandi rukun mandi, kalau tayamum berarti rukun tayamum. Harus tahu rukun-rukunnya yang mana. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu rukun yang mana, sunnah yang mana, nanti antum menganggapan itu adalah sunnah. Bahkan ada sebagian ustadz di YouTube atau di Facebook, ustadz besar mengatakan rukun wudu itu cuma 3 katanya. Atau misalnya yang wajib dibasuh itu cuma apa? Cuma wajah, kemudian cuma wajah sama apa? Niat, wajah, tangan sama kaki kalau nggak salah ya. Jadi rambut itu kata dia bukan wajib katanya. Ini bahaya. Para ulama sepakat rambut itu wajib. Kepala itu wajib. Jadi saya pernah menyimak salah satu rekaman ceramah salah seorang ustadz. Ustadznya ditanya oleh salah seorang jamaahnya, "Ustadz, ada sebagian orang kalau wudhu itu ngusapnya ngusap jidat, bukan ngusap kepala. Maka sah nggak Ustadz?" Ini bilang sah. Karena kepala bukan rukun wudhu. Ini bahaya. Berarti wudhunya dia tidak sah selama tidak meyakini kepala adalah rukun. Kenapa? Karena mengusap kepala adalah rukun. Ini adalah sesuatu yang harus kita yakini. Kalau kita tidak meyakininya, maka berarti tidak sah wudhu kita. Jadi yang rukun-rukun harus difahami dan harus diyakini bahwa itu adalah rukun. Begitu ya. Makanya di bagian berikutnya, poin berapa sekarang? 8. Tidak meyakini bahwa rukun tersebut adalah sunnah. Nggak boleh mengatakan bahwa rukun adalah sunnah. Nggak boleh meyakini bahwa rukun adalah sunnah. Misalnya apa? Misalnya membasuh tangan sampai siku. Oh, yang wajibnya sampai pergelangan aja. Ini nggak boleh begitu. Karena yang wajib sampai siku. Tidak meyakini salah satu rukun tersebut adalah sunnah. Ya. Jadi yang sebelumnya, poin sebelumnya harus mengetahui dan memahami mana rukun-rukunnya. Poin berikutnya tidak boleh meyakini bahwa salah satu rukun tersebut adalah sunnah. Kemudian bagian berikutnya adalah 9 ya. Ke-9 ini adalah masuk waktu sholat bagi wanita istihadah atau orang yang beser. Jadi kalau wanita istihadah atau orang yang beser, kapan dia boleh bersuci? Kalau masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, tidak dinilai wudhunya. Kenapa? Karena dalam keadaan berhadas terus. Yang mudawamatul hadas, ini yang dawam hadasnya terus-terusan. Orang yang istihadah, keputihan, pokoknya dia berhadas terus setiap saat, atau orang yang beser berhadas terus setiap saat, maka ini dalam kondisi dimaafkan berwudunya, sholatnya. Makanya nanti berwudu kalau sudah masuk waktu sholat. Karena kalau belum masuk waktu sholat kan batal lagi dia sebenarnya. Hakikatnya dia batal terus hakikatnya. Cuma kalau sudah masuk waktu sholat, dimaafkan itu yang keluarnya. Ya, jadi dia berwudu dalam kondisi ma'fu, dalam kondisi rukhsah, dalam kondisi keringanan, bukan dalam kondisi hakikat. Ya, jadi orang yang dawamul hadas, orang yang berhadas terus, baik itu wanita istihadah, keputihan, orang yang laki-laki yang beser dan lain sebagainya, maka dianggap sah wudunya kalau apa?
Dianggap sah berwudunya kalau sudah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib ini bisa rukun, bisa syarat sah ya. Yang 9 berarti 2 poin. Yang 9 berarti 2 poin. Yang 9. Buat orang yang berhadas, ini ada 2. Yang pertama tadi itu masuk untuk salat. Yang kedua ini harus istilahnya apa ya? Harus langsung. Berurutan, bukan berurutan. Berketerusan, berkesinambungan. Tidak boleh menunggu anggota wudunya kering untuk melanjutkan ke anggota berikutnya. Tidak boleh menunggu anggota wudunya kering untuk melanjutkan ke anggota berikutnya. Jadi harus langsung berwudunya. Kalau yang tidak dawabul hadath, yang biasa-biasa seperti kita, tidak masalah. Jadi kalau misalnya kehabisan air pas di tangan, udah kering baru ada air lagi, dilanjutin ke kepala boleh nggak? Boleh. Walaupun kalau mau diulang dari awal lebih utama. Tapi kalau yakin tadi belum batal sampai tangan, justru tinggal lanjutin aja ke kepala. Nah, buat orang yang dawabul hadath, maka tidak boleh seperti itu. Harus dia berkesinambungan ya, langsung. Tidak boleh ada jeda. Jangankan nunggu air wudhu kering, ada jeda misalnya ngobrol dan lain sebagainya yang agak panjang, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau buat orang yang dawamul hadath, orang yang selalu berhadath. Seperti itu. Jadi ini adalah syarat sahnya. Kalau tertib udah dimasukin ke rukun ya, berarti di rukun. Berarti yang di sini tadi dimasukinnya 2 poin ini yang terakhir. Poin yang pertama adalah buat orang yang dawamul hadath harus masuk waktu salat. Kemudian poin berikutnya buat orang yang dawamul hadath adalah dia harus berkesinambungan. Munawalah, istilah ininya munawal. Berkesinambungan lah kalau bahasa kita. Apa yang terjemahinnya? Berkesinambungan. Jadi harus berturut-turut langsung, tidak boleh ada jeda antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain. Gimana? Kalau mau sholat sunnah? Kalau mau sholat sunnah maksudnya gimana? Iya. Jadi kalau orang yang dawamul hadath itu kalau misalnya habis selesai wudu langsung laksanakan. Kalau misalnya mau sholat sunnah qobliyah, sunnah qobliyah langsung. Kalau misalnya nunggu jamaah ya nggak apa-apa, nunggu imam, sekadar nunggu imam aja. Buat orang yang dawamul hadath, yang penting dia berwudunya setelah masuk waktu sholat. Nah, dalam keadaan sudah masuk waktu sholat, walaupun ada yang keluar, maka ini dimaafkan. Begitu. Allahu ta'ala alam. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Berkaitan dengan syarat sah berwudu. Tadinya mau sama tayamum, tapi kayaknya nggak keburu yang tayamum. Jadi kita sampai syarat sah berwudu. Ya, ini ya. Tadi tambahan yang sini. Di sini tidak disebutkan semuanya. Tadi tambahan dari Safinah. Dari Safinah ada insya. Silakan, Mikal. Kalau darahnya sudah gini, darah banyak yang dimaafkan itu darah sendiri yang dia memang berasal dari luka. Jadi belum terpisah dari luka. Kalau misalnya darahnya itu udah nyiprat, misalnya antum luka nih, seret, darahnya nyiprat ke baju. Nah, itu najis. Kan udah terpisah dari tubuh kita. Kecuali kalau memang bajunya baju yang nempel di luka. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah para sahabat ketika berperang, mereka sholat dalam keadaan penuh luka. Mesti mandi dulu nggak? Dibersihin lukanya dulu nggak? Enggak kan? Mereka sholat aja dalam keadaan luka-luka. Ada yang luka kena tombak, luka kena panah, luka kena pedang. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dikisahkan ketika 2 sahabat berjaga, dia dipanah kakinya, kemudian tetap meneruskan sholatnya padahal darah mengucur dari sana. Kenapa diam aja dipanah? Saya nggak mau mengganggumu, saya juga nggak mau memutuskan sholat gara-gara masalah ini. Nggak apa-apa, sholat aja terus. Yaitu
Itu kalau kita mau bandingkan keimanan kita dan keimanan para sahabat itu begitu. Makanya jangan bilang kita dan para sahabat sama. Jangankan panah, semut aja mengganggu sholat kita. Baru semut, belum panah. Udah nggak khusyuk ada semut. Jadi seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa darah yang memang dia berasal dari luka kita sendiri selama belum terpisah, ini dimaafkan. Bukan tidak najis ya, beda ya. Sesuatu yang tidak najis dan sesuatu yang dimaafkan itu beda. Sesuatu yang dimaafkan itu ada kadarnya. Kadarnya sampai kapan darah tersebut dimaafkan? Sampai dia terpisah. Kalau sudah terpisah, nyipratnya ke baju yang lain yang nggak sedang dipakai, maka antum nggak boleh pakai baju itu. Dengan alasan, ini adalah darah saya sendiri. Bukan, nggak boleh. Tapi kalau misalnya sudah dicuci, baju yang tercipratnya ini dicuci nih, tapi masih ada sisa noda darahnya, itu dimaafkan. Karena sisa. Antum sudah berusaha mencucinya, tapi masih ada sisanya, maka dimaafkan. Ya, ini untuk darah sendiri. Kalau darah orang lain, yang banyak, nyiprat banyak, antum misalnya nolongin orang, maka antum najis. Harus ganti baju, mau sholat. Karena itu bukan darah antum, itu darah orang. Dipahami ya? Hai, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Yang akhwat dipersilakan. Kalau ada yang tanya, kalau tidak ada berarti kita cukup saya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita kali ini pertemuan yang penuh barakah, pertemuan yang menjadi salah satu timbulan kebaikan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan amal ibadah kita diterima di sisinya, diridhoinya, dan menjadikan kita masuk ke dalam ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.